Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Pano Makaruku pada pertemuan ke-11 mata kuliah landasan pendidikan. Pada pertemuan kali ini, materi yang kita bahas adalah aliran-aliran pendidikan. Kemampuan akhir yang dapat diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah menyimak materi ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan aliran pokok pendidikan di Indonesia. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, gagasan pelaksanaan pendidikan selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakat. Jadi, sejak dulu, kini maupun masa depan, pendidikan itu selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, pemikiran-pemikiran yang membawa perubahan pendidikan itu disebut dengan aliran-aliran pendidikan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aliran-aliran pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia, serta gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Ada 4 aliran klasik yang perlu kita ketahui. Yang pertama, empirisme. Yang kedua, nativisme. Yang ketiga, naturalisme. Dan yang keempat, konvergensi. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulus eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Tokoh perintis aliran empiris adalah John Locke yang mengembangkan teori tabulasi rasa, yaitu anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Selanjutnya, pengalaman empiris yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak. Pandangan aliran ini terhadap pendidikan, di mana pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebab pendidikan dalam menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman. Yang kedua, kita akan membahas terkait aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Lenizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Tokoh perintis aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer yang berpendapat bahwa bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Selanjutnya, bagi aliran nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Dan pandangan aliran ini terhadap pendidikan adalah hasil pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh anak sejak anak itu lahir. Selanjutnya kita akan membahas aliran yang ketiga, yaitu naturalisme. Aliran naturalisme berpandangan bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai bawaan baik. Namun, pembawaan yang baik itu akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Tokoh perintis aliran naturalisme adalah Jean J. Rousseau yang berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan anak pada alam. Dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Bagaimana pandangan aliran naturalisme terhadap pendidikan? Di mana pendidikan harus dijauhkan dalam perkembangan anak, karena hal itu dapat menjauhkan anak dari segala hal yang bersifat dibuat-buat dan dapat membawa anak kembali ke alam sehingga dapat mempertahankan segala yang baik. Yang terakhir adalah aliran konvergensi. Aliran konvergensi berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor bawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Tokoh perintis aliran konvergensi adalah William Strand yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai bawaan baik maupun bawaan buruk. Selanjutnya, hasil pendidikan itu tergantung dari bawaan dan lingkungan. Nah, bagaimana pandangan aliran konvergensi terhadap pendidikan? Menurut aliran ini, pendidikan mungkin untuk dilaksanakan, namun pendidikan diartikan sebagai penolong yang diberikan lingkungan untuk bawahan yang sudah ada dalam diri anak. Nah, bagaimana pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan Indonesia?
Di Indonesia telah diterapkan berbagai aliran aliran pendidikan. Penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan estetik fungsional, yaitu diterima sesuai kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. Demikianlah penjelasan terkait dengan aliran-aliran klasik dan pengaruhnya bagi pendidikan Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Gerakan baru pendidikan yang pertama adalah pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar merupakan gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan alam sekitar. Perintis gerakan ini adalah Evinger di Jerman dengan teori hemat kunde atau pengajaran alam sekitar. Ada 3 prinsip pengajaran alam sekitar. Yang pertama, guru dapat melakukan proses pengajaran secara langsung. Yang kedua, kesempatan kepada anak untuk aktif. Dan yang ketiga, memberikan pengajaran totalitas. Sehingga dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar, maka anak akan lebih menghargai, mencintai, dan melestarikan lingkungan. Gerakan baru pendidikan yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovid de Minat de Clory dari Belgia. Dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat, di samping pendapatnya tentang pengajaran global. Pendidikan menurut de Clory berdasarkan semboyan sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Ada 2 pendapat de Clory yang berguna bagi pendidikan dan pengajaran. Yang pertama adalah pusat global, dan yang kedua adalah pusat-pusat minat. Pada pusat global, anak mengingat keseluruhan lebih dulu daripada bagian-bagian. Sedangkan pada pusat-pusat minat, anak-anak mempunyai minat yang spontan. Gerakan baru dalam pendidikan selanjutnya adalah sekolah kerja. Sekolah kerja pertama kali dimunculkan oleh G. Kerstensteiner. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. Sekolah kerja itu bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Jadi, kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan anak untuk bekerja. Gerakan baru dalam pendidikan yang terakhir adalah pengajaran proyek. Pengajaran proyek dirintis oleh John Dewey. Dia menegaskan dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihan pekerjaannya, merancang serta memimpin. Pengajaran proyek biasanya juga digunakan sebagai salah satu metode pengajaran di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Dengan demikian, perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara konvergensi. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan tadi berkaitan dengan gerakan baru dalam pendidikan di Indonesia, maka pengaruh gerakan tersebut terhadap penyelenggara pendidikan di Indonesia adalah gerakan-gerakan itu tidak hanya diadopsi seutuhnya di suatu negara tertentu, namun asas pokok menjiwai kebijakan-kebijakan pendidikan dalam negeri. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, dengan mengetahui gerakan-gerakan baru dalam pendidikan Indonesia tadi, maka kita akan mengetahui pengaruhnya terhadap pendidikan Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk Indonesia, pengaruh gerakan baru dalam pendidikan ini sangat terlihat sekali. Seperti misalnya kita lihat pada muatan lokal dalam kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya. Kemudian ada perkembangan sekolah kejuruan yang kemudian mampu mengembangkan semangat kerjasama multidisiplin dalam menghadapi masalah serta perkembangan yang terjadi dalam dunia pekerjaan saat ini. Baik saudara-saudara sekalian, demikian penjelasan materi hari ini berkaitan dengan aliran-aliran pendidikan, kemudian gerakan baru pendidikan, dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Sampai ketemu pada materi selanjutnya, salam sehat dan sampai jumpa.